Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sifat puasa Ustaz. Iya, alhamdulillah. Iya, tapi nggak kemana-mana sampai Iya, memang nggak boleh kemana-mana. dakwah terus, dakwah medsos gitu ya. Ini Pak Ustaz, Iya. lanjutkan kita sharing ya ilmu yang bermanfaat. Iya. Ini ada pertanyaan Pak Ustaz. Sebenarnya hukum melaksanakan sholat Idul Fitri itu apa? Iya, Ustaz. Ada bahasa dalam usul fikih itu, Ustaz, ada sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan, ya tentunya dianjurkan itu bimuwadzafatin Nabi, karena Nabi sangat penting, Ustaz. Makanya menjadi sunnah muakkad. Jadi sunnah itu sangat dianjurkan ketika Rasulullah tidak pernah lepas dari sunnah itu. Nah, itu, Ustaz. Jadi tidak lepasnya Rasulullah itu ada dua kemungkinan. Ada menjadi sunnah muakkad, ada menjadi sebuah kewajiban. Nah, kemudian Ustaz, yang kedua yaitu sunnah ghairu muakkad. Sunnah ghairu muakkad berarti Rasulullah tarotan yaf'alu wa tarotan yatruku. Terkadang Rasulullah melakukan, terkadang Rasulullah meninggalkan. Kebetulan sholat Idul Fitri ini termasuk sunnah muakkad. Karena muwadzafatun Nabi penting, Ustaz, ngerjain. Ya memang sih nggak wajib, Ustaz, ya, nggak wajib gitu. Tapi sunnah muakkad bagi siapa? Bagi semua orang. Bagi semua orang. Kalau sholat Jumat wajibun lirrijali dzukur, kan, bagi laki-laki yang aqomu, yang sudah mukim, yang berpenduduk gitu. Kalau sholat Idul Fitri itu yusannu likulli ahad, kepada semuanya. Tetapi peraturannya kalau untuk perempuan la tatazayyan, tidak berhias. Orang berhias semua, Ustaz. Nah, tapi itu nggak memenuhi standar fikih ya. Yang jelas itu salah lah gitu. Ya, karena fikih mengajarkan untuk la tatazayyan idh bi zinatiha tatafattanu ar-rijal. Laki-laki akan terfitnah, tersihir dengan perhiasan pria. Kalau cantik-cantik, Ustaz, wah kacau, Ustaz. Pahalanya udah bersih, dosanya kacau lagi, langsung sabolnya kan. Gitu. Jadi itu pun yang perempuan. Kalau bagi laki-laki di situ disunnahkan untuk memakai baju yang baik. Ya, beda dengan sholat istisqa. Kalau sholat istisqa disuruh bajunya itu baju yang kotor, baju yang hina lah, bizlah ya. Kenapa? Karena saking ingin hujan, kita tuh harus menghinakan betul diri kita. Tapi kalau di Idul Fitri bajunya yang bagus-bagus dan tidak diharuskan sunnah putus. Nah, jadi kalau di Idul Fitri itu intinya ya bagus gitu, tahsin siap, kemudian wangi-wangian, kemudian ya berangkat pagi gitu. Kalau kita di rumah berangkat Allahu Akbar, berangkat gitu, berangkat karena kan khutbahnya setelah sholat gitu. Kalau Jumat kan khutbahnya sebelum sholat. Kalau Jumatan berangkat Allahu Akbar ya nggak ada khutbahnya, hilang separuh berarti pahala kita, Ustaz, gitu. Fakot lagawut yang gitu. Ya udah, sudah aja. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz ya. Ini teman-teman sangat bermanfaat ya buat kita sekalian ya, berkaitan dengan tadi hukum melaksanakan sholat Idul Fitri. Memang sunnah ya, sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi buktinya meskipun sunnah sangat Ustaz, karena pada saat itu orang-orang yang dari perantauan, anak-anaknya itu pada pulang menemui keluarga, terutama orang tua. Jadi sholat sunnah yang dianjurkan ini luar biasa, banyak sampai ke jalan raya, jalan-jalan gitu ya. Bahkan tadi orang yang itu lebih senang memperlihatkan yang baru ya, baju baru, terusan sajadah baru, karena baru itu bagus ya. Termasuk tadi berhias itu kan bukan berarti tadi untuk memikat cowok ya kalau bagi perempuan, tapi pengen terlihat orang itu cakep ya, gitu ya. Artinya dandan ya, dibanding orang pakai kecil nggak pakai dandan kan, itu orang kayak nggak semangat amci gitu. Ketika dia bersolek karena untuk mensyukuri nikmat Allah yang saya dikasih wajah yang cantik, saya rawat, itu kayaknya di Idul Fitri itu seperti itu alasannya, biar orang itu lihat ya mensyukuri lah, mensyukuri nikmat, kita dikasih tampan, dikasih cantik ya, kita rawat sehingga penampilannya yang bagus, biar orang itu senang, bukan senang nafsu ya, tapi senang lihat orang itu cakep bagus dan bagus ya, kebanyakan konteks cantik gitu ya. Jadi dilihat menengin gitu loh. Apalagi salaman dengan masyarakat. Kan kalau semua mohon maaf baunya nggak enak, orang juga kacau juga pasti mikir itu. Jadi teman-teman terima
kasih banyak, dan ini manfaat sekali buat kita sekalian, dan kita bisa mempersiapkan sholat Idul Fitri yang baik ya, yang niatnya juga dihafalkan gitu ya cara-caranya, karena ini ibadah tahunan. Dan teman-teman kalau masih ada yang bertanya silakan ditanyakan di podcast Rumah Literasi. Silakan bertanya berkaitan dengan hukum agama, nanti akan dijawab sama Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.